Lailatukum sa'idah. Sa'idah mubarakah. Kaifa halukum? Alhamdulillah fi khair. Alhamdulillah. Tayyib fi hadhil laila al-mubarakah. Alhamdulillah nastati an naltaki wa nastami marah adidah fi al-liqa qabla al-akhir. Insyaallah fi yaumil qad sa nuwajihu liqa'ana al-akhir fi halaqatina. Wa al-an nahnu fi yaumil isnan dan madatuna al-yaum takni madatul al-madah madatun nahwi. Walan ismahu li an udhir lakum jami'an ana hadzal yaum. Baik, hal itu madah. Naam, Ustaz. Ah. Fi liqa fi liqa al-madi fi mabhasin nahwi nahnu ta'allamna an al-asma al-marfu'ah, isim-isim yang dibaca rafa. Wa al-yaum, nah hari ini nahnu sa nata'allam bi al-asma yang dibaca nasab ya. Isim-isim yang dibaca nasab. Ya. Jika isim yang dibaca rafa kemarin ada ismu inna, khobaru inna, ismu kana, khobaru kana, ada fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar mubtada, kemudian ada tawabi. Oh, kemarin kita sudah bahas sampai selesai belum ini? Dhamir mutasir kemarin Ustaz. Enggak. Ya, kemarin kita sudah sampai sini, Ahi. Sudah sampai ke isim yang dibaca rofa. Oh gitu. Iya. Iya, iya. Ahi Ade kayaknya hari Selasa tidak hadir. Ya mungkin Ustaz. Apa? Ya. Ya. Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah bahas isim kana, khobar inna, tawabi. Sekarang kita lanjutkan ke isim-isim yang dibaca rofa untuk yang fa'il, naibul fa'il mubtada, dan juga khobar mubtada. Ya. Jadi kalau kemarin ada isim kana, contohnya al-matoru goziron, al-matoru isim kana dan saudara-saudaranya itu dibaca rofa atau berakhiran dhammah. Sama dengan khobar inna, contohnya innal matoro goziron, yang kemarin sudah kita benarkan ya, di sini bukan goziron tapi goziron, harusnya goziron, itu juga marfu ya, berakhiran dhammah. Kemudian ada tawabi dari naat, atof, taukid, dan juga badal. Sekarang kita lanjutkan ke fa'il, isim-isim yang dibaca rofa, yang keempat yaitu fa'il. Fa'il itu selalu marfu'un ya. Subjek dari jumlah mufidah, subjek atau fa'il dari jumlah mufidah atau kalimat itu pasti itu pasti berharokat dhammah ya, atau selalu marfu'un. Contohnya adalah isim dohir. Isim dohir itu ya benar-benar isim secara asli ya. Contohnya namat Fatimatu. Saya besarkan aja biar jelas. Namat Fatimatu. Ini isim dohir. Isim dohir itu isim yang memang isim dan terlihat. Contohnya lagi Zahaba Aliyun. Aliyun itu isim dohir. Uh, Doroba Doroba At-tilmidhu. Nah, Doroba At-tilmidhu al-maktabah. Nah, At-tilmidhu itu isim dohir. Isim yang memang tampak.
Kemudian fa'il dalam bentuk isim domir. Nah, fa'il itu juga ada yang isim domir. Jalasna, jalastu, jalasta. Ada juga fa'il yang bentuknya masdar muawwal. An yaktasiro. Ya. Kita memang tidak membahas tentang masdar muawwal, tapi di sini ada ayak tasiro itu namanya an dan fi'il itu masdar muawwal. Jadi ini sebenarnya ya juzu iktisor kalau dia menggunakan masdar biasa, tapi karena masdar muawwal dia bentuknya an plus fi'il. Ya. Jadi fa'il walaupun itu bentuknya meskipun bentuknya isim domir ataupun masdar muawwal tetap dia isim rofa. Ya, Fatimatu ini marfuun. Aliyun marfuun. Misalnya kataba atau libu isim dohir marfuun juga. Yang domir jalastu, jalasna, wa masbal hadalika itu juga marfuun fi mahali raf'i. Walaupun dia jalastu, ya jalasta, jelasti, dia domir, tapi fi mahali raf'i. Ya, sesungguhnya dia dalam keadaan yang rofa. Demikian juga masdar muawwal yang bentuknya an yaktasiro. Jadi masdar muawwal itu bentuknya an plus fi'il. Ya, kalau masdar biasa harusnya ya juzu iktisorun. Ya juzu iktisoru. Ya, karena dia menggunakan masdar muawwal ya juzu an yaktasiro. An yaktasiro kalau kita i'rabkan an itu harfun nasbi yaktasiro fi'il mudhari mansubun bi an dan seterusnya. Tapi kalimat yang terdiri jumlah yang terdiri dari an yaktasiro itu menjadi masdar muawwal fi mahalli raf'i. Nah, karena masdar muawwal itu ada yang menempati fa'il, ada yang menempati maf'ul, ada yang menempati hal wa ma asbaha dzalika. Kemudian selain fa'il, yang kelima isim yang dibaca rofa yaitu naibul fa'il. Naibul fa'il. Bedanya fa'il dan naibul fa'il apa? Naibul fa'il adalah isim ya, pengganti atau wakilnya fa'il. Ya, hakikatnya naibul fa'il itu adalah uh, maf'ul bih ya, objek. Kalau dia di kalimat yang positif, ya kalimat positif jumlah maklumah atau fi'il maklum dengan fi'il maklum, maka dia menjadi maf'ul bih. Tetapi ketika fi'ilnya itu diganti menjadi fi'il majhul itu fi'il uh, yang ini ya, misalnya kayak fataha, fataha itu fi'il maklum. Nah, kalau futiha itu fi'il majhul. Majhul ini artinya misalnya futiha artinya dibuka. Futiha al-babu. Pintunya dibuka. Kalau dia dalam jumlah maklumah, maka dia menjadi fataha Muhammadun ya. Fataha Muhammadun al-baba. Tetapi ketika dia diganti fiilnya menjadi fiil majhul, jumlahnya menjadi jumlah majhulah, maka maf'ul bihnya yang awalnya maf'ul bih dia diubah menjadi naibul fa'il. Menjadi futihal babu. Ya, kalau al-babu itu hakikatnya adalah awalnya maf'ul bih dalam jumlah maklumah. Tapi ketika dia jadi jumlah majhulah, dia menjadi fi'il majhul. Nah, jadi jadi naibul fa'il. Kemudian naibul fa'il ini isim dohir yang berbentuk isim dohir. Ada juga naibul fa'il dengan isim domir. Nah, dengan isim domir ada nusirta. Nusirta itu kamu ditolong. Nusirta kamu ditolong. Nanti yang di uh, itu fi'il majhul. Majhul. Ya. Kemudian ada masdar muawwal. Ada masdar muawwal seperti yang saya katakan tadi, masdar muawwal ini bisa hakikatnya dia itu fa'il, bisa hakikatnya dia maf'ul bi, bisa hakikatnya dia hal, bisa hakikatnya dia yang lainnya, hal wa mas bahadzalikan dan lain sebagainya.
Ini yusannu an yuqaddama. Nah, an yuqaddama ini masdar muawwal. Karena aslinya adalah yusannu taqdimun. Yusannu at-taqdimu. Itu kalau dia pakai masdar biasa. Ketika jadi masdar muawwal jadi an yuqaddama. An yuqaddama. Ya, jadi an yuqaddama kalau diirobkan an sendiri, yuqaddama sendiri, kemudian disatukan an yuqaddama itu menjadi masdar muawwal fi mahali raf'i li'annahu naibul fa'il. Seperti itu. Kemudian yang keenam, isim yang dibaca rofa adalah mubtada. Ya, kullu mubtada marfu'un. Karena definisi dari mubtada adalah isim marfu'un fi awalil jumlah kan. Mubtada ada yang isim mu'rab, ada juga yang dari isim mabni. Kalau isim mu'rab, contohnya dari isim yang mufrad, mufrad tuh satu ya. Zaidun tolibun atau zaidunnya ya. Atau musanna, yang dari musanna az-zaidani tolibani. Ataupun yang jamak zaiduna tulabun. Nah, ini jamak. Jadi mubtada ada yang isim mu'rab, ada yang isim mabni. Yang isim mabni itu bentuknya bisa dhamir. Contohnya hiya tholibatun, ana katibatun, wa ma asbaha dzalika. Kemudian isim mabni yang bentuknya mausul silah. Alladzi yaqra'ul kitaba thalibun. Alladzi di sini dia isim mausul tapi dia juga menjadi mubtada. Kemudian ada isim isyarah. Nah, dzalika thalibun. Dzalika di sini juga menjadi mubtada. Kemudian mubtada yang bentuknya istifham. Istifham itu pertanyaan seperti man, ma, wa ma asbaha dzalika ya. Kaifa, aina, ayu itu yang menggunakan istifham itu juga fi mahalli raf'i. Jadi contohnya adalah man fil fasli ya, siapa yang ada di kelasmu? Man di sini adalah harful istifham. Mabniun ala sukun ya. Fi mahalli raf'i ya, fi mahalli raf'i li'annahu mubtada. Dia tetap dalam keadaan rofa karena dia sebenarnya jadi mubtada. Walaupun dia isim mabni. Kemudian syarat, isim syarat. Nah, isim syarat itu seperti man yazro' yasud. Barang siapa yang menanam, dia akan memanen. Ya. Man yazro' yasud. Jadi man di sini bukan untuk bertanya, tapi syarat ya. Man untuk menjazmkan dua fi'il, yang satu syaratnya dan yang kedua adalah jawabus syarat. Yazro pokoknya yang menanam dia akan memanen. Man yata'allam yanjah. Barang siapa yang belajar dia sukses. Seperti itu. Kemudian ada khobar mubtada. Khobarul mubtada itu juga termasuk isim yang dibaca rofa atau isim marfu. Ada khabar mubtada yang mufrad, ada juga khabar mubtada yang ghairu mufrad. Kalau khabar mubtada itu mufrad, berarti bukan jumlah dan juga bukan sibhul jumlah. Dia bentuknya memang isim, ya, bukan bentuknya itu seperti kalimat atau sesuatu yang seperti kalimat. Ya, jumlah itu artinya kan bukan jumlah dan sibhul jumlah, bukan kalimat dan juga bukan sesuatu yang menyerupai kalimat. Yang muhabbar mubtada mufrad itu seperti ana jamilatun. Misalnya jamilatun di situ adalah mufrad. Anta mahirun. Mahirun itu mufrad. At-tilamidu mustahiduna. Mustahiduna di sini mufrad. An an apa lagi? Al ustadzatu mahirotun. Nah, mahirotun itu maksudnya khobar yang mufrad gitu ya. Maksudnya bukan dia bentuknya mustahidun ini kan jamak, bukan ininya, bukan bentuk isim ininya, tapi khobarnya mufrad. Khobarnya itu cuma terdiri dari satu isim. Nah, ada juga khobar mubtada yang bukan mufrad ya, yang tidak satu. Contohnya adalah yang sibuk jumlah dan juga jumlah. Jumlah itu kalimat.
Contohnya, khobar mubtada yang bentuknya jumlah fi'liyah adalah at-talamizu yarji'una. At-talamizu di sini bukan fa'il, tapi dia adalah mubtada. Ya, ini saya besarkan dulu. Ya. At-talamizu yarji'una. Ya, ini talamid di sini posisinya bukan fa'il tapi dia mubtada. Yang membedakan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah adalah kalau jumlah ismiyah itu yang diawali dengan isim dan dia mubtada dan khobar. Kalau jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il. Jadi disebut fa'il itu kalau ada fi'il yang mendahulunya. Kalau dia di awal seperti ini, atalamidnya di sini bukan fa'il tapi mubtada. Atalamid di sini mubtada yarji'una. Nah, yarji'una inilah yang disebut sebagai jumlah. Jadi khobarnya itu bukan bentuknya satu isim, tapi bentuknya jumlah mufidah. Kenapa jumlah mufidah? Karena di sini ada fi'ilnya. Maka di sini si yarji'una ini termasuk jumlah fi'liyah. Mereka kembali gitu ya. Kemudian ada yang jumlah ismiyah. Jadi khobarnya ini dari jumlah ismiyah. Tentunya at-talamidu fasluhum nadifun. At-talamid di sini mubtada. Fasluhum nadifun ini juga mubtada khobar. Ya, jadi ini mubtadanya double. At-talamidu mubtada, khobarnya mana? Fasluhum nadifun. Nah, fasluhum nadifun ini jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena fasluhum ini mubtada, nadifun itu khobar. Jadi at-talamid ini mubtada pertama. Fasluhum nadif itu khobar yang pertama. Nah, khobar yang pertama. Khobar pertama ini terdiri dari jumlah ismiyah. Yang terdiri fasluhum ini ada mubtada yang kedua, nadifun mubtada untuk yang mubtada yang kedua ini yang fasluhum. Khobar, nadifun ini khobar untuk yang fasluhum. Maka ini khobar yang goiru mufrad. Ada juga khobar yang goiru mufrad dari segi sibhul jumlah, yang menyerupai jumlah yaitu yang khobarnya bentuknya jar dan majrur ataupun khobarnya bentuknya adalah dorof dan madruf ya. Contohnya adalah kalau dorof at-talamidu dahilal fasli. Dahilal fasli ini dorof dan madruf ya. Dahil itu dorofnya, fasli ini madrufnya. Contoh dorof yang lainnya ada amama ya atau yaumal godi. Nah, yaumal godi al-banam at-talamidu amamal madrasati. Nah, itu juga termasuk doraf ya. Dahil dorafnya madrufnya al-fasl. Untuk yang sibul jumlah jar majrur ini terdiri dari harfu jar dan juga isim majrur. At-talamidu fil fasli. At-talamid di sini mubtada'nya, khobarnya fil fasli. Khobarnya terdiri dari fi, harfu jar, dan juga isim majrurnya al-fasl. Tayyib, ila hadal had awalan, hal fahimtum? Salah. Ada yang mau ditanyakan? Untuk fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar mubtada. Ya, ini khulasoh makanya isinya cuma contoh ya, mind map-nya dan juga contohnya langsung. Silakan dilihat, dipahami dulu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Atau ada yang belum dipahami.
Baik, tidak ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada Belum pertanyaan, ada. kita, Belum ada. ya, kita lanjutkan ke isim-isim yang dibaca rofa. Afan, isim-isim yang dibaca nasob. Kalau kemarin kita membahas isim-isim yang dibaca rofa, yang dilanjutkan tadi, sekarang kita pindah ke isim-isim yang dibaca nasob atau yang berakhiran fathah atau atau juga yang harusnya fathah, tapi karena dia mabni akhirnya diwakilkan atau karena ada yang lainnya. Isim-isim yang dibaca nasab ini apa saja? Yang pertama adalah khobar kana dan saudara-saudaranya. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kana dan saudara-saudaranya. Ada asbaha, ada amsa, ada laita, ada la'alla, dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi hukumnya kana itu merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Kita lihat di sini asbahat. Asbaha ini kan termasuk saudara-saudaranya kana ya. Maka isemnya asbahat, Fatimatu ini kan isemnya asbahat ya. Dia harus marfu. Kemarin isemnya kana dan akhwatuha dan saudara-saudaranya ini masuk ke isim yang marfu. Sedangkan khobarnya mu'allimatan. Nah, mu'allimatan ini khobar kana dia mansub atau nasob. Maka yang isim-isim dibaca nasob adalah khobar kana dan saudara-saudaranya. Mungkin kalau yang kemarin belum ikut ya, eh khobarkan kana, kemudian di sini ada ina, ini sebenarnya adalah awalnya adalah mubtada dan khobar. Kemudian dimasuki kana dan saudara-saudaranya atau ina dan saudara-saudaranya. Kalau dimasuki kana dan saudara-saudaranya, isemnya atau yang sebelumnya adalah mubtada, dia menjadi marfu. Sedangkan khobarnya dia menjadi mansub. Kalau inna hukumnya isemnya menjadi mansub, kebalikannya, dan khobarnya menjadi marfu. Maka untuk isim inna, kalau mubtada khobarnya itu asaubu jadidun. Ya, baju itu baru. Nah, kita masuki dengan isim inna dan saudara-saudaranya. Karena ini termasuk saudaranya inna, karena artinya seperti ya, seakan-akan. Karena as-sauba jadidun ya. Isimnya inna ini harus masuk. Ya, isim yang dibaca inna adalah isim inna. Asaub ini isim inna. Misalnya lagi Alkitabu kabirun, misalnya bukunya besar. Kalau kita masuki kana dan saudara-saudaranya menjadi kana Alkitabu kabiron, ya kan? Alkitabnya marfu, kabironnya mansub. Kalau kita masuki inna, kebalikannya jadinya innal kitaba, isemnya mansub, kemudian khobarnya jadi kabirun. Innal kitaba kabirun. Kanallahu ghafurur rahima. Tapi kalau innallaha sami'un alim. Ya, sami'un alimun. Seperti itu ya. Ya, Al-Quran jelas banyak sekali penggunaan inna dan juga kana serta saudara-saudaranya. Kemudian ada juga isim la. Isimnya la, tapi la ini la apa? Ini la-nya itu bukan la nafiyah, yang artinya tidak. eh Ya, bukan juga la nahiyah yang artinya jangan. La di sini juga maksudnya juga tidak, tapi dia mempunyai amalnya atau pekerjaannya. Ya, rumusnya hukumnya ini seperti inna. Jadi beramal seperti inna. Inilah yang amalnya atau pekerjaannya itu seperti inna. Maksudnya beramal seperti inna apa?
maka isimnya harus mansubun ya, khobarnya ini dan khobarnya biasanya dibuang dan khobarnya hilang ya, dibuang. Jadi la rajula titik-titik khobarnya dibuang langsung fil fasli ya. Karena rajula ini isimnya la, maka dia mansubun. Kemudian yang keempat ada munada ya. Yang munada. Munada itu panggilan. Orang Arab itu seringkali menggunakan panggilan-panggilan. Ya. Nah, panggilan-panggilan itu di Al-Quran tuh seperti ya ayyuhalladzina. Ya, kan ya. Ya itu ya itu munada. Salah satu huruf nida. Ya, wahai itu. Nah, munada ini ada yang mansub, ada juga yang rofa. Nah, ada yang setelah munada ini mansub, ada yang setelah munada rofa. Nah, yang setelah munada ini mansub, ini ada ini ya, ada tiga ini, ada idhof, ada sibhul jumlah, dan juga ada nakiroh ghairu maksudah. Ini kayaknya kepotong. Ya. Kalau yang setelah munada ini rofa ada mufrad, alam dan juga nakira maksudah. Gitu ya. Oke, kita langsung ke ini aja ya, munada yang masuk. Nah, kapan munadanya itu masuk? Ya, munada itu yang setelah harfu nida itu ya. Isem setelah harfu nida itu yang disebut sebagai munada. Yang pertama ada idhof. Idhof. Ini idhofah ya, maksudnya idhofah ini kepotong ya, ada yang hilang. Contohnya apa? Ya Rasulullah. Ya, bukan ya Rasulullah, nggak ada salat-salat pasti bilangnya ya Rasulullah, ya bukan Rasulullah. Rasulullah, ya Artinya Rasulullah itu lengkap kalau untuk nggak kalau sebelumnya tidak ada harfu nidanya. Tapi kalau setelah sebelum kata Rasulullah itu ada harfu nidanya, maka jadinya Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulah dia harus mansub karena munadanya harus mansub kalau bentuknya idzofah, mudhof ilaih. Ya Aba Bakrin. Enggak, bukan ya Abu Bakrin, enggak ada. Ya. Wahai Abu Bakar, pasti bilangnya ya Aba Bakrin. Karena Abu Bakar itu termasuk bentuk yang idhofah, mudhof ilaih. Ya sohibal, misalnya ya sohibal bait, wahai pemilik rumah. Bukan ya sohibul bait, enggak, tapi ya sohibal bait. Nah, karena bentuknya adalah idhofah. Rasulullah ya. Kemudian yang kedua adalah yang sibhul mudhof. Yang eh, yang seperti mudhof ya, yang dia itu kayak mirip dengan idhofah. Contohnya adalah ya hamilan hakibatan. Ya, hamilan hakibatan itu kan artinya yang membawa koper gitu ya. Dia kan hampir mirip hamilal hakibah. Kalau idhofahnya kan hamilal hakibah. Tapi dia di sini menggunakan kaidah sibhul mudhof. Jadi bukan kayak mudhof ilaih yang hamilal hakibah enggak, tapi ya hamilan hakibatan. Ya, dia termasuk sibhul mudhof, dia harus mansub juga. Munadanya harus mansub. Ya. Ya-nya ini harfu nidanya, huruf yang memanggil ya. Munadanya itu isem setelah harfu nida. Kemudian ada mansub lagi nakiroh ghairu maksudah. Isem nakiroh yang tidak dimaksudkan ke sesuatu ya, ke seseorang gitu. Nakiroh yang tidak dimaksudkan ke sesuatu, dia juga ya mar'atan. Ya mar'atan. Kemudian eh, ada juga isim mansub yang munada ya, yang mabniun ala raf'i isim mansub setelah harfun nida, tapi dia mabniun rafa, yaitu isim mufrad alam. Kalau mufradnya alam seperti ya Umar, Usman, kalau satu kata aja ya mufrad alam, ya, alam nama dia juga jadinya mabniun rafa. Kemudian nakiroh maksudah itu nakiroh tapi dia udah memaksudkan sesuatu. Biasanya
di setelah nakiro maksudah ini ada kalimat setelahnya yang menjadikan di sini adalah nakiro maksudah ya mar'atu. Beda dengan ya mar'atan. Seperti itu. Kemudian yang kelima, isim yang dibaca nasab itu ada tawabi. Ya. Kemarin kita juga menemukan tawabi ada di yang isim-isim yang dibaca rofa. Ya, seperti ini. Naat, atof, taukid, badal. Ini isim-isim yang dibaca rofa. Tapi mengapa kita temukan lagi isim-isim yang dibaca rofa ini ada naat lagi, ada atof lagi, ada taukid lagi, ada badal lagi. Mengapa? Karena sebenarnya naat, atof, taukid, badal ini menyesuaikan. Menyesuaikan seperti apa? Contohnya, ya. Kalau posisi manutnya dia itu rofa, maka naatnya juga akan rofa. Tapi kalau di sini kita lihat manutnya itu Quran, Quran ini mansubun karena dia maf'ul bih, maka naatnya sifatnya juga harus ikut maf'ul bih. Akhirnya dia sama-sama berharokat fathah. Ya, saya baca nih. Naat contohnya Qara'tul Qur'anal Karima. Nah, Al-Qur'ana Al-Karima itu kan bentuk naat dan man'ut. Naat artinya sifat ya, yang disifati adalah Quran. Al-Qur'ana, kenapa Al-Qur'ana? Karena dia mudhof ilaih, afan, karena dia maf'ul bih. Karena dia maf'ul bih makanya dia nasab. Nah, naat ini posisinya karena dia selalu mengikuti man'utnya. Kalau man'utnya itu dia harus maka jadinya bukan al-karimu tapi al-karimah. Sedangkan yang sebelumnya isim-isim yang dibaca rofa ada Zaidun al-jamilu tolibun. Di sini Zaid itu man'utnya karena dia mubtada akhirnya rofa. Al-jamilu karena dia naat, ya naatnya Zaid, Zaid yang jamil, Zaid yang ganteng gitu kan. Tolibun itu adalah siswa. Maka al-jamilunya ini berharokat domah juga karena Zaidnya juga berharokat domah. Karena Zaid mubtada. Kenapa domah? Karena Zaid mubtada. Nah, sedangkan yang di bawah sini, nah isim-isim yang dibaca rofa, nah, karena man'utnya Al-Quran, Al-Quran ini maf'ul bih, maka naatnya dia juga harus mengikuti harokat man'utnya yang berharokat fathah. Yang kedua atof ya, atof pun sama. Kalau dari sifat, kalau atof itu kan yang kemarin ya dan. Jadi isem qobla sama setelahnya ba'da harus sama. Qara'tul Qur'ana wa kitabas sorfi. Ya. Ini mana atofnya? Atofnya itu kitabah ini. Mana maktufnya? Maktufnya Al-Quran. Yang diikuti itu kan Al-Qur'ana. Qara'tul Qur'ana wa kitabas sorfi. Harokat setelah waw ini kan wawul atof ya. Haruf atof. Wa di sini artinya dan itu itu termasuk haruf atof. Kemudian kitabahnya ini adalah atof. Ya, atofnya di sini harus mengikuti maktufnya. Karena maktufnya di sini adalah maf'ul bi berharokat fathah, maka atofnya juga harus berharokat fathah. Contoh yang lainnya, akal tu arruza wadajaja wal khodrawata wa ma'asbah dalika. Itu kan harus fathah, fathah, fathah semua. Ya, karena mengikuti atofnya. Wa itu kalau artinya dan, ya maka sebelum dan setelahnya itu harus seimbang. Nah, kan wa dalam bahasa Arab itu mempunyai banyak fungsi ya. Dan itu tidak hanya sebagai wawul atof, ada juga waw, tapi dia wawul ma'iyah. Ya. Nanti beda harokat sebelumnya dan setelahnya beda. Tapi kalau waw yang atof, yang artinya dan, ya, yang bukan yang sedangkan, bukan yang bersama, yang artinya wa, yang artinya dan, maka sebelum dan sesudahnya itu harokatnya harus sama. Qara'tul Qur'ana, Qur'ana ini mansubun, maka setelah wa juga mansubun karena ini mengikuti Al-Qur'an. Misalnya dia rofa gitu ya. Kalau yang di atas ini kan rofa. Dia juga akan mengikuti maktufnya.
Atofnya Zaidun wa Aliyun tolibani. Zaidun di sini mubtada, makanya dia rofa. Maka Ali juga harus ikut Zaid, harus juga ikut rofa. Nah, kemudian yang ketiga adalah taukid. Taukid itu untuk penekanan, taukid ya. Ini juga eh, mengikuti isim yang ditekankan. Ya. Qara'tul Qur'an al-Qur'ana. Saya membaca Quran ya. Kalau di bahasa Indonesia ini mungkin asing ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya kok apa pengulangan taukid penekanan dengan cara mengulang kata tersebut. Ya. Uhibbuka jiddan wa jiddan. Uhibbuka jiddan jiddan. Itu ada, tapi memang kayak sebagian orang menganggap oh itu salah. Oh, tapi di dalam bahasa Arab itu ada namanya taukid yang caranya adalah mengulangi isim yang sebelumnya. Qara'atul Qur'an al-Qur'an. Nah, saya benar-benar baca Quran. Nah, tapi kalau dalam bahasa Indonesia memang kan ya tidak umum. Kayak kalau diartikan saya telah membaca Quran. Kok Quran gitu. Nah, tapi Qur'annya di sini fungsinya adalah untuk penekanan. Ya, karena yang diikuti Al-Qur'an ini juga mansub, maka dia yang menekan juga harokatnya sama. Kemudian yang terakhir ada badal. Badal itu kan yang pengganti ya. Pengganti. Pengganti itu juga harus mengikuti harokat yang diganti atau badal itu kan nama lainnya gitu kan dari yang digantikan. Qara'tul Qur'ana mu'jizatar Rasul. Ya, mu'jizatar Rasul itu menjadi badal. Apa yang digantikan? Digantikan ya Qur'annya tadi. Ya, Qur'annya itu mabdulnya. Nah, Quran ya, digantikan dengan mukjizatal Quran. Mukjizatal Quran ya nama lainnya Quran. Makanya mukjizatal Rasul ini dia sama dengan Al-Quran. Jadi ini badal. Qara'tul Qur'ana mukjizatar Rasul. Mukjizatar Rasul mengikuti harokat Qurannya. Kalau badal yang marfu kita menemukan Zaidun aku Zainab tolibun. Zaidun ini yang digantikan ya mabdulnya badalnya ada di aku Zainab, saudaranya Zainab. Berarti Zaidun itu sama dengan saudaranya Zainab adalah seorang siswa. Seperti itu. Nah, Zaidun sama dengan aku Zainab. Kalau yang dibawa Al-Quran sama dengan mukjizatar Rasul. Mukjizatnya Rasul. Itu badal. Oke, kemudian setelahnya isim yang dibaca nasab ada mafail. Apa itu mafail? Mafail itu maf'ul ya. Dalam bahasa Arab itu tidak hanya ada maf'ul bi. Nah, maf'ul bi atau objek tidak, tapi ada maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul fi, maf'ul lahu dan juga maf'ul ma'ahu. Ini ada maf'ul fih yang nama lainnya adalah dzaraf, ada maf'ul lahu, ini juga yang disebut nantinya ada maf'ul li ajlihi. Maf'ul lahu atau maf'ul li ajlihi. Kita bahas dari maf'ul yang pertama. Maf'ul bih adalah artinya objek ya. Roja'a atiflu darsahu. Ya, seorang anak mengulangi pelajarannya. Ya, belajar mempelajari kembali. Murojaah, rojaah, yuroji itu kan belajar kembali, mengulang kembali. Kata. Akhoda Aliyun al al-khubza. Ali mengambil roti. Al-khubza ini maf'ul bih. Intinya maf'ul bih adalah objek. Kemudian maf'ul yang kedua adalah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ini gunanya biasanya digunakan untuk taukid, untuk penekanan juga. Maf'ul mutlak ini biasanya adalah masdar dari fiilnya. Masdar dari fiilnya dan selalu masdar dari fiilnya. Roja'a atiflu darsahu murojaatan. Roja'a ini fiilnya roja'a maka di sini murojaatan. Kalau misalnya fiilnya ta'allama. Ta'allama at-talibu darsahu ta'alluman. Maka nanti maf'ul mutlaknya adalah masdar dari ta'allama.
Kalau misalnya zahaba aliyun ilal madrasati zahaban, ya. Jadi zahabannya. Kalau misalnya jalasa, maf'ul mutlaknya apa? Maf'ul mutlaknya julusan. Kalau kataba, maf'ul mutlaknya apa nanti di kalimatnya? Yaitu kitabatan. Katabat al ustadzatu darsa ad-durusa kitabatan. Jadi di akhirnya ada kitabatannya. Itu maf'ul mutlak. Jadi bentuknya adalah masdar dari fi'ilnya. Fungsinya menekankan atau untuk taukid. Kemudian maf'ul yang ketiga adalah maf'ul fi. Maf'ul fi ini juga sering disebut sebagai dzaraf atau maf'ul yang menunjukkan tempat ataupun waktu. Ya. Contohnya tadi seperti yang amama, waro'a itu masuk sebagai maf'ul fi. Kalau kita lihat di sini adalah roja'a tiflu darsahu lailan. Mana yang maf'ul fi? Maf'ul fi-nya adalah lailan. Ya. Zahaba aliyun al madrasati sobahan. Sobahan di sini maf'ul bi. Maf'ul fi. Karena menerangkan waktu. Kalau menerangkan tempat, contohnya ya amama, waro'a, kholfa. Contohnya uh, koma at-tilmidu waro al-fasli. Jadi seorang murid berdiri di belakang kelas. Waro'a di situ adalah maf'ul fi. Ya, atau waro'a itu juga dzaraf. Jadi nama lainnya maf'ul fi adalah dzaraf. Ya. Kemudian maf'ul yang keempat yaitu adalah maf'ul lahu atau bisa juga disebut sebagai maf'ul li ajlihi. Maf'ul untuk apa? Maf'ul yang menjelaskan tujuan dari fiilnya. Maf'ul lahu atau maf'ul li ajlihi adalah maf'ul yang menjelaskan tujuan dari fiilnya. Contohnya adalah roja'a at-tiflu darsahu ta'atan li muallimihi. Jadi roja'a at-tiflu darsahu ta'at ini harusnya ta'atan ya, ta'atan li muallimihi. Jadi seorang anak mengulangi pelajarannya atau belajar kembali pelajarannya ta'atan li muallimihi sebagai bentuk taat kepada gurunya. Maf'ul lahunya apa? Ta'atannya ini. Ini harusnya fathah ya, ta'atan li muallimihi. Contohnya lagi, zahaba aliyun ilal madrasati tolaban lil ilmi. Nah, tolaban lil ilmi. Ali berangkat ke sekolah untuk mencari ilmu. Tolabannya di situ maf'ul lahu. Kalau di sini maf'ul lahunya adalah ta'atan. Karena ta'atan ini menjelaskan tentang tujuan dari roja'a ini. Nah, tadi kalau zahaba alin ilal madrasati tolaban lil ilmi, tolabannya itu menjelaskan tujuan dari perginya Ali ke sekolah. Kemudian jenis maf'ul yang ketiga adalah maf'ul ma'ahu. Maf'ul ma'ahu menjelaskan tentang sesuatu yang terjadi bersamaan dengan fi'ilnya. Contohnya adalah roja'a atiflu darsahu wa guru basamsi. Jadi seorang anak eh, anak mengulangi pelajarannya wa guru basamsi. Ya, saat itu juga matahari tenggelam. Nah, pada waktu yang bersamaan wa di sini adalah wawul ma'iyah. Dia bukan artinya dan, tapi pada saat itu, pada saat yang bersamaan maknanya seperti itu. Guru basamsi. Um, Mataharinya tenggelam. Jadi huruf di sini adalah maf'ul ma'ahu. Jadi dia maf'ul yang menjelaskan suatu kejadian yang bersamaan dengan fi'ilnya. Kemudian yang keenam, isim-isim nasab itu yang keenam adalah hal. Apa itu hal atau yang keenam atau ketujuh ya ini ketujuh. Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh adalah hal.
Hal itu artinya keadaan, ya, keterangan keadaan. Nah, contohnya adalah roja'a atiflu darsahu jalisan. Ya, seorang anak mengulangi pelajarannya kembali, mereview pelajarannya kembali dengan duduk. Ya, jalisan itu kan menjelaskan tentang keadaan anaknya. Itu. Misalnya, antadiruka amamal fasli ko iman. Saya menunggumu depan kelas ko iman. Nah, ko iman itu juga hal karena menjelaskan keadaan menunggunya itu tadi. Itu hal. Kemudian ada yang ke-8 ada tamyiz. Nah, tamyiz itu apa? Tamyiz adalah sesuatu yang untuk menjelaskan sesuatu yang samar. Ada yang bentuknya zat, ada yang bentuknya adalah nisbat. Kalau bentuknya zat itu contohnya semua ini ya, semua ada dual ma'dud itu masuk ke tamyiz ya. Contohnya hampir semua ya. Indi salasuna kitaban. Ya, saya memiliki salasuna kitaban. Salasuna 30 buku. Nah, kitaban di sini tamyiznya. Salasuna nanti mumayiznya. Ya, menjelaskan sesuatu yang samar. Ini secara zat, dengan secara nisbat al-muallimu aksaru minni ilman. Nah, ilmannya ini secara nisbat ya. Banyak ilmunya. Ini tamyiznya juga, tapi tamyiz nisbat. Kemudian yang ke-9, isim-isim yang dibaca nasab ada mustasna. Mustasna biillah atau mustasna dengan ilah. Mustasna artinya pengecualian. Mustasna artinya pengecualian. Pengecualian dengan ilah. Dengan ilah. Nah, mustasna biillah adalah isim yang masuk setelah adanya adat istisna. Adat istisna ada alat ya. Adat tuh alat pengecualian ilah. Ilah. Setelah ilah itu contohnya kalau kalam tamujab ya, kalam tamujab itu apa namanya ya, kalimatnya sempurna. Hadara atulabu, nah hadara atulabu illa hasanan. Nah, mustasnanya ini hasanan ini harus mansub. Tapi kalau dia kalam tam manfi, ya kalau apa namanya tam manfi yang sebelumnya artinya tidak, hadara atulabu tidak hadir seorang murid kecuali Hasan atau Hasanan. Kalau kalam tam manfi dia boleh marfu dia ataupun mansub, boleh Hasanun, boleh Hasanan. Kalau dia kalam tam mujab dia positif ya, hadzara atulabu, tidak ada kata ma sebelumnya, tidak ada kata la sebelumnya. Hadzara atulabu, semua murid datang kecuali Hasan. Hasannya di sini harus mansub. Tapi kalau kalam taman fi sebelumnya ada ma, di sini ma hadzara atulab tidak hadir semua murid-murid kecuali Hasan. Ini bisa Hasannya marfu ataupun mansub. Tapi kalau dia kalam nakis itu tidak disebutkan, ada yang kurang ya, ada yang kurang dari domirnya, ada yang kurang dari kalimat tersebut. Contohnya di sini mahadzoro illah hasanan. Ini kan tidak dijelaskan siapa failnya ya, makanya dia termasuk kalam nakis karena tidak ada failnya. Tidak ada yang hadir kecuali Hasan. Nah, siapa yang hadir? Nah, karena ini ada yang kurang, maka setelah setelah harful istisna ilah ini hasanunnya dia rofa. Jadi yang dalam keadaan mansub hanya yang kalam tamujab dan ini yang wajib ya. Dan juga kalam tan manfi ini boleh boleh marfu boleh mansub, tapi kalau kalam nakis dia nggak mansub tapi dia marfu. Toyib ila hadzal had hal min hal fahimtum, maka bisa dipahami
Atau ada yang mau ditanyakan? Sambil jalan Ustazah memahaminya. Ya, Sambil jalan memahaminya. memahaminya sambil jalan. Sambil Oke. jalan. Ya. Nah, ini bentuknya rangkuman ya, makanya dia harus cepat dan banyak. Anda khobar kana, isim inna, isim la, munada, kemudian tawabi, mafail, hal, tamyiz, dan mustasna bi'illah. Ini ada yang bertanya? Oh, atau sudah dipahami semuanya? Insya Allah. Ini belum sama tanda-tandanya, Ustaz. Tanda-tanda apa? Ya kan, ya ini kan isim yang dibaca nasab, tapi kadang ininya rofa gitu. Iya, Seperti tadi di kalam nakis itu, mahadaro ilah hasamun. Setelah ilah iya, itu rofa, ya tandanya. iya, iya. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ini ya. eh Cer, gimana dikit ini. Kita lanjutkan ke isim-isim yang dibaca jar. Kalau kita tadi udah belajar isim-isim yang dibaca rofa, isim-isim yang dibaca nasab, sekarang kita belajar isim-isim yang dibaca jar. Nah, yang pertama ada ini aja lah. Yang pertama dari kanan dulu aja, gantian. Kemasukan huruf jar. Jadi isim yang dimasuki huruf jar atau yang sebelumnya ada huruf jarnya, maka dia menjadi isim majrurun. Dia menjadi isim-isim yang dibaca majrur. Ya, ilal masjidi, minal fasli, li abi, uh, fil maktabi. Jadi kemasukan huruf jar, maka isimnya dia majrur. Kemudian mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu apa sih? Mudhof ilaih itu sebenarnya adalah jar yang mengira-ngirakan huruf ya. Jar yang mengira-ngirakan huruf itu ya kalau kalau dipahami ya kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada of ya. Book of Nahwu, Book of Sorof gitu. Tapi kalau bahasa Arab kan nggak pakai of-nya tadi langsung kitabun nahwi. Jadi sebenarnya mudhof ilaih adalah jar yang mengira-ngirakan huruf. Seperti mudhof ilaih itu menjelaskan kepemilikan, menjelaskan dari dan menjelaskan bagian dari atau di dalam. Contohnya haki batut tolibi, kopernya santri atau kopernya pelajar. Jadi kan ini mudhof ilaihnya kan tolib. Tolibnya di sini kan mengira-ngirakan huruf li, seakan-akan ada linya. Ya, hakibatu lit tolib. Kemudian ada uh, saubu hozin. Saya kurang lupa saya. Hozin itu artinya apa ya? Tapi di sini adalah contohnya saubu hozin, misalnya baju dari hozin. Saya nama negara gitu. Ya, Saubuhozin atau nama tempat. Kemudian ada di dalam ya, mudarrisul madrasati atau bagian dari mudhof ilaihnya. Jadi pengajar sekolah. Nah, mana yang mudhof ilaih? Mudhof ilaih yang at-talibi, hozin dan al-madrasati.
Mudhof ilaih ini selalu majrur. Tapi kalau mudhofnya dia mengikuti posisinya. Kalau dia posisinya fa'il maka dia marfu. Kalau posisinya maf'ul bi maka dia mansub. Kalau posisinya ism majrur maka dia majrur. Contohnya mudhof ilaih yang marfu zahabat zahabat ustadzul fasli ila ilal maktabi. Nah, misalnya apa? Zahaba mudarrisul fasli ilal maktabi. Jadi guru sekolah itu pergi ke kantor. Mudarrisul fasli karena dia fa'il. Ya, maka mudhofnya marfu. Tapi mudhof ilaihnya dia tetap selalu akan majrur. Mudarrisul fasl. Mudarrisul madrasah. Kemudian isim-isim yang dibaca jar ini ada tawabi ya. Tawabi tadi kan bisa jadi rofa, bisa jadi nasob. Tawabi juga bisa jadi jar. Kalau sebelumnya ada isim majrur, ada huruf jarnya. Contohnya ilal masjidil jadidi. Nah, ilal masjidil jadidi. Naatnya ini kan al-jadid ya, al-masjid itu man'utnya yang disifati. Masjid itu man'ut atau yang mausufnya yang disifati, al-jadidnya na'at. Ya, karena na'at selalu mengikuti harokat man'utnya, maka al-jadidi ya jadinya majrur. Kemudian atof ilal masjidi wal madrasati. Nah, atofnya al-madrasati. Al-atof itu juga selalu mengikuti al-ma'tuf. Ya, karena al-masjidinya ini berharokat kasroh, maka ma'tufnya, atofnya di sini al-madrasati juga harus berharokat kasroh. Kemudian taukid. Zahaba, misalnya zahaba at-talibu ilal masjidil masjidi. Al-masjidi di sini juga dia majrur karena sebelumnya dia majrur. Karena isim yang ditaukidkan sebelumnya dia juga majrur. Kemudian yang terakhir ada badal ya ilal masjidi baitillah. Ya, ini harusnya baitillah ya. Tapi salah tulis, salah ketik di sini. Ilal masjidi baitillahi. Nah, baitillah kenapa dia kasro? Karena dia menjadi kata ganti dari al-masjidi ke masjid, rumah Allah. Jadi kan al-masjid, nama lainnya masjid ya baitullah. Kata. Taib, rubama ila hadal had awalan, ta'alaina ala hitami dirosatina fi hadir lailah. Ya, hari ini mungkin kita banyak karena kita mengejar untuk menyelesaikan modul ini. Insya Allah godan kita nggak banyak membahas nahu, kita bagi waktu karena muhadasah kemarin akan ada yang belum kita bahas, tambahan nahunya mungkin sedikit, kemudian kita belajar yang sisa dari yang ada di modul yang muhadasah. Taib ta'alaina ala hitami hadzal liqa bi qiraatil hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan dibaca ulang ya dari awal sampai akhir modulnya. Kalau ada hal-hal yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, besok bisa ditanyakan fi akhiril liqa li hadhil halaqah, di pertemuan terakhir untuk halaqah ini. Sukron jazilah syukri ala halawatil intiba wal ihtimam kataballahu lana walakum jami'an an-najah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran saja. Afwan.